Hai Sobat Forester, kembali lagi di channel Lensa Forester. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian yang nontonnya di waktu yang saya sebutin tadi ya. Sudah lama Lensa Forester tidak mengupload video ya teman-teman. Harap maklum ya teman-teman karena kesibukan dan juga mood membuat video yang kadang naik turun teman-teman. Dan pada hari ini saya akan upload video di luar kebiasaan Lensa Forester. Biasanya kalau Lensa Forester ini tentang alam, tentang hutan, tapi kali ini kita akan mengulas tentang budaya. Nah, ada yang bisa tebak nggak? Saya akan membahas tentang budaya apa? Kalau gitu, kita kali ini akan pergi ke salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yang biasa dikenal sebagai Kota Amoy atau Hong Kong Van Borneo. Ya benar, kita akan ke kota Singkawang. Sudah ada yang tahu belum kota Singkawang ini berada di mana? Kota Singkawang adalah salah satu kota madya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Letaknya itu sebelah utara dari kota Pontianak, ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang ini dari Pontianak berjarak sekitar 145 km. Kota Singkawang sendiri merupakan salah satu kota madya yang baru berdiri tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Singkawang. Oh ya, teman-teman sudah ada yang tahu belum Kota Singkawang ini berasal dari bahasa apa? Jadi ada dua versi ya teman-teman. Yang pertama, Kota Singkawang ini berasal dari bahasa Dayak, yaitu Sakawong, yang artinya rawa-rawa yang sangat luas. Nah, ini sendiri berasal dari bahasa Dayak Salako. Jadi pada saat pemerintahan Kesultanan Sambas, masyarakat dari Dayak Salako ini menyebut daerah Singkawang sebagai Sakawong. Nah, pada saat itu Sultan Sambas memiliki daerah penambangan emas, dan salah satu pekerja yang didatangkan oleh Sultan Sambas yaitu masyarakat dari suku Tionghoa Hakka yang berasal dari daerah selatan Tionghoa. Masyarakat Tionghoa Hakka yang datang untuk menjadi penambang emas, sebelum ke daerah penambangan emas ini mereka banyak yang singgah di daerah Sakawong ini. Karena mereka melintasi daerah Sakawong ini, jadi banyak dari mereka yang beristirahat. Jadi tidak heran kalau kota Singkawang atau Sakawong dari dahulu sudah menjadi pusat perdagangan karena merupakan jalur untuk menuju Kesultanan Sambas, dan juga merupakan jalur sebelum menuju daerah Monterado, merupakan salah satu daerah pertambangan emas pada saat Kesultanan Sambas. Jadi setelah sekian lama beberapa suku Tionghoa ini juga ada yang menetap di daerah Sakawong. Dan setelah sekian lama akhirnya Sakawong disebut oleh masyarakat Tionghoa Hakka menjadi Sanquiyong, yang artinya San itu sendiri adalah gunung dan hutan, Q itu adalah mulut sungai, dan Yong itu yang artinya laut. Maaf ya jika saya salah menyebutkan kata Sanquiyong karena saya bukan orang Tionghoa. Perubahan nama ini didasari karena Singkawang secara geografis letaknya itu berada dan dikelilingi oleh gunung-gunung yang berdekatan dan laut, juga sungai yang mengalir dari hulu hingga hilir. Oh ya teman-teman, tahu tidak kalau kota Singkawang ditetapkan sebagai kota paling toleran di Indonesia pada tahun 2018 oleh Setara Institute. Nah, ini menjadi salah satu yang membanggakan bagi kota Singkawang secara khusus dan tentunya oleh Provinsi Kalimantan Barat secara umum. Dan pada tahun 2020, wali kota Singkawang saat ini yaitu Ibu Chah Xiumi yang merupakan kepala daerah perempuan dengan suku Tionghoa pertama di Indonesia. Nah, beliau menerima penghargaan ini pada tanggal 9 Februari tahun 2021. Oke teman-teman, saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai masalah asal-usul dan juga sejarah kota Singkawang. Tetapi sesuai janji tadi, yang pertama saya akan membahas tentang salah satu budaya yang ada di kota Singkawang, dan ini menunjukkan sebagai salah satu bukti toleransi umat beragama
toleransi suku, toleransi ras yang ada di kota Singkawang, sehingga Singkawang layak untuk didapuk sebagai kota paling toleran di Indonesia. Teman-teman, ada yang tahu apa yang akan saya bahas? Ya, tatung. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. Teman-teman tahu tidak kalau tatung ini merupakan pawai yang telah dilaksanakan beratus-ratus tahun sebelum adanya kota Singkawang. Nah, tatung ini sendiri merupakan salah satu ritual suku Tionghoa untuk menolak bala, karena pada saat itu di daerah penambangan emas Monterado terjadi satu wabah penyakit yang belum bisa disembuhkan secara medis karena keterbatasan medis modern pada saat itu, sehingga mereka bersepakat untuk menyelenggarakan tolak bala dengan cara pawai tatung. Jadi pada intinya pawai tatung ini merupakan proses pencucian jalan dari roh jahat. Tatung ini sendiri merupakan manusia biasa yang dipercaya dirasuki oleh dewa maupun oleh leluhur mereka terdahulu. Pada era modern sekarang, tatung bukan hanya sebagai untuk tolak bala saja, tetapi juga sudah menjadi objek wisata khas yang ada di kota Singkawang. Jadi teman-teman tidak akan temuin ini di kota-kota lain. Nah, kalaupun ada, tidak akan sebesar dan semeriah tatung yang ada di kota Singkawang, karena memang tatung ini menjadi identitas kota Singkawang. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya bagaimana tatung bisa menjadi salah satu identitas keberagaman yang ada di kota Singkawang. Nah, teman-teman, tatung adalah salah satu pawai untuk memeriahkan Cap Gomeh, yaitu 15 hari setelah Imlek. Tapi dalam acara pawai tatung ini bukan hanya suku Tionghoa saja yang memeriahkan. Ada juga dari suku Dayak yang ikut menjadi tatung. Jadi bukan hanya suku Tionghoa saja ya. Dan teman-teman perlu tahu juga bahwa dalam pawai tatung ini juga ada suku Melayu yang ikut berkontribusi dalam pawai tatung ini. Nah, biasanya mereka itu ikut memanggul tatung itu sendiri. Sehingga Singkawang memang benar-benar toleran. Bukan hanya kelihatan toleran, tapi memang benar-benar toleransi, baik umat beragama maupun suku, ras, itu tidak ada perbedaan. Jadi semuanya ini toleran, sehingga sangat layak jika kota Singkawang didapuk sebagai kota paling toleran di Indonesia. Jadi dalam pawai tatung ini sendiri yaitu seperti kalau biasa kita lihat di Indonesia itu seperti debus ya teman-teman. Jadi tatung-tatung ini sendiri ada yang ditusuk menggunakan
besi, menggunakan kawat, menggunakan bahkan ada tombak. Nah, mereka juga selain itu juga mempertontonkan aksi kebal. Jadi biasa ya kalau didebus juga ada seperti itu. Namun dalam tatung ini sendiri itu sebelum mereka menjadi tatung, mereka biasanya ada bacaan atau mantra-mantra yang mereka hafalkan terlebih dahulu. Mereka rafalkan, bukan hafalkan, tapi dirafalkan terlebih dahulu. Nah, sebelum menjadi tatung, mereka juga harus memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh lurah. Jadi mereka harus resmi terdaftar di pemerintahan. Nah, setelah memiliki surat pengantar dari lurah itu tadi, mereka langsung mendaftar di kesekretariatan TAU. Nah, jadi setelah itu baru dapat dikatakan kalau tatungnya resmi. Jadi kalau ada tatung tapi tidak memiliki surat dari lurah, baru tidak mendaftar ke sekretariat, mereka dianggap ilegal ya teman-teman. Jadi tidak sembarangan juga untuk menjadi tatung. Berbeda dengan budaya yang biasanya ada di Indonesia seperti kuda lumping misalnya. Di kuda lumping, walaupun kita bukan pemain, tetapi jika kita juga merupakan pemain kuda lumping dari grup lain, jika kita ikut menonton biasanya itu ada yang kerasukan juga ya, jadi bisa ikut main. Nah, kalau di dalam acara tatung ini sendiri, jika tidak memiliki surat izin, tidak diperkenankan atau dianggap ilegal. Perayaan Festival Tatung di Kota Singkawang ini sendiri dibuka oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir pada saat itu. Tapi teman-teman, saya tidak bisa mengakses sampai ke depan karena sangat sulit sekali ya untuk mengakses ke depan, karena saya tidak punya tiket juga. Mungkin kalau saya punya tiket saya bisa melihat Bapak Menteri langsung pada saat pembukaan. Teman-teman, dalam perayaan Tatung tahun 2023 yang ada di Kota Singkawang, itu lebih dari 1000 tatung ikut pawai teman-teman. Bayangin, saya sampai lutut saya ini teman-teman sampai bergetar. Saya tidak mampu mengikuti semua tatung yang melewati saya. Jadi dari mulai tatung pertama itu saya baru mungkin hanya separuh, belum ada mungkin ya. Pokoknya masih sangat panjang, saya tidak mampu berdiri teman-teman. Jadi dalam perayaan tatung ini selain ada yang ditusuk, ada yang kebal, juga ada yang seperti Dewi, ada juga tatung-tatung yang agak serem sedikit, mereka ada yang makan ayam mentah. Jadi agak ngeri ya teman-teman. Nah, selain itu juga saya juga melihat ada tatung yang anak-anak. Saya nggak tahu ya teman-teman apakah ini disarankan atau tidak, tetapi menurut saya sebaiknya tatung-tatung nanti setelah ini tidak ada lagi tatung yang masih di bawah umur. Jadi pada prinsipnya teman-teman, kenapa pawai tatung ini mengelilingi Kota Singkawang? Karena pawai tatung ini adalah sebagai bentuk pembersihan jalan dari roh jahat yang ada di Kota Singkawang ini sendiri. Jadi mereka harus berkeliling Kota Singkawang. Dalam pawai tatung ini sendiri dimulai dari pagi hari ya teman-teman, yaitu sekitar jam 7, jam 8 atau jam 9, itu tergantung dari pembukaannya sendiri, dan akan selesai pada saat sebelum masuk waktu zuhur. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, begitu toleransinya yang ada di Kota Singkawang ini sangat besar sekali teman-teman. Sebelum azan harus sudah selesai. Nah, dan ini saya buktikan sendiri pada saat Cap Gomeh tahun 2023. Pada saat ini itu pawai tatung selesai sebelum azan. Jadi tetap semua ritual keberagamaan yang ada dan diselenggarakan di Kota Singkawang tidak terbengkalai satu sama lain. Jadi semuanya tetap jalan beriringan. Dan ini membuktikan, sekali lagi ini membuktikan bahwa Kota Singkawang layak menjadi kota paling toleran di Indonesia.
Jadi teman-teman, saat nanti ada perayaan Cap Gomeh tahun 2024 dan tahun-tahun ke depan selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk datang ke Kota Singkawang melihat langsung festival tatung dalam rangka perayaan Cap Gomeh di Kota Singkawang. Selain teman-teman bisa menyaksikan festival tatung, teman-teman juga bisa melihat festival lampion atau festival naga, festival cuci jalan. Itu bisa teman-teman saksikan di acara Cap Gomeh. Jadi teman-teman, sebelum adanya tatung pada hari H ini, jadi satu hari sebelumnya itu ada pawai lampion, ada juga pencucian jalan, dan berbagai hiburan lainnya juga. Bukan hanya festival tatung saja, teman-teman bisa lihat apa yang ada di Kota Singkawang dan teman-teman rasakan sensasi berada di Kota Singkawang. Tempatnya ramah, makanannya enak-enak dan juga nyaman untuk kita berwisata. Selain itu juga teman-teman bisa menikmati, kalau misalnya teman-teman datang dan menginap di Kota Singkawang, teman-teman bisa coba menikmati destinasi wisata yang ada di Kota Singkawang. Beberapa destinasi wisata, ada pantai, ya, laut, ada juga pulau seperti Pulau Lemukutan. Jadi teman-teman bisa melalui Kota Singkawang untuk melihat destinasi wisata lainnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel Lensa Forester agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video dan mengupload video di YouTube.
Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat dan juga berguna untuk teman-teman lainnya, silahkan di-share ke media sosial maupun kemanapun, ke teman, ke saudara, ke WA group, ke semuanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan untuk kritik dan saran yang sifatnya membangun, baik untuk channel ini maupun untuk kita ke depannya, silahkan ditinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Akhir kata kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kak talino bacuramin kak saruga basengat kak jubata.